Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Kebangsaan, kembali lagi bersama saya Riki di Podcast Kebangsaan. Pada podcast kali ini, kita akan membahas dua tema yang sangat penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan juga generasi muda harapan bangsa. Nah, bersama saya ini sudah hadir 4 narasumber yang luar biasa, yaitu rekan-rekan CPNS yang akan berbagi pandangannya terhadap tema yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, saya ingin mempersilahkan nih kepada teman-teman narasumber ini untuk memperkenalkan diri dulu secara singkat. Nah, pada narasumber saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sarvina Dipo dari Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan. Perkenalkan, saya Isleni Desti dari Direktorat Perencanaan Pemberdayaan Penduduk. Perkenalkan, nama saya Anwar Khairuddin dari Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk. Dan perkenalkan, nama saya Naga Syifa Pratiwi dari Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Nah, terima kasih nih kepada narasumber yang sudah memperkenalkan diri nih. Nah, untuk membuka diskusi kita mengenai tema Bhinneka Tunggal Ika nih, mari kita dengarkan terlebih dahulu nih pandangan dari Mbak Divo nih mengenai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga tantangan apa yang akan kita hadapi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu Mbak Divo, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Diki. Sebelum itu kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sementara itu, untuk menggambarkan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman tentu akan memiliki beberapa tantangan. Nah, tantangan yang pertama adalah ekstremisme dan juga intoleransi. Sampai saat ini, ada banyak kelompok-kelompok yang merasa bahwa kelompoknya adalah kelompok yang paling benar. Jadi mereka menolak perbedaan, bahkan sampai menggunakan kekerasan. Ini tentu bertolak belakang dengan esensi Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan yang kedua ialah polarisasi di media sosial. Dulu kita mungkin hanya berinteraksi dengan orang-orang terdekat saja. Akan tetapi saat ini, di mana ada media sosial, kita akan terekspos dengan pandangan-pandangan yang bertolak belakang. Kita juga akan mudah terekspos dengan adanya hoax dan juga ujaran kebencian. Dan ini hal-hal yang mudah menyebar yang dapat memecah belah kita. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, perbedaan status sosial, kemudian perbedaan akses pendidikan dan juga pekerjaan, ini dapat memicu kecemburuan. Dan dengan adanya kecemburuan tersebut akan menjadi bibit perpecahan yang sulit diatasi. Wah, ternyata cukup banyak juga ya tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini. Terima kasih Mbak Divo atas pandangannya yang sangat komprehensif. Nah, kalau kita tadi kan sudah mendengar nih apa saja tantangan-tantangan apa saja yang kita hadapi dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk saat ini sekarang ini kita akan menjelaskan nih bagaimana rencana aksi apa gitu yang akan kita lakukan untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini nih. Nah, untuk itu Mbak Isna ini saya persilakan. Baik, jadi ada beberapa aksi nyata yang bisa kita terapkan. Aksi nyata yang pertama yaitu berani berdialog. Jadi jangan langsung kita menghakimi orang yang berbeda keyakinan, suku, ataupun pandangan dengan kita. Cobalah untuk sesekali duduk bersama dengan mereka, berdialog dengan pikiran yang terbuka. Dengan begitu, kita akan menyadari bahwa di balik perbedaan akan ada banyak kesamaan sebagai sesama manusia dan perbedaan bukanlah menjadi penghalang bagi tercapainya persatuan. Aksi yang kedua, yaitu bijak di dunia maya. Kita mengetahui bahwa media sosial itu bisa menjadi pisau bermata dua. Sebelum menekan tombol share atau berkomentar, tanyakan terlebih dahulu pada diri kita sendiri, apakah ini nanti akan bermanfaat, apakah ini sudah benar, atau apakah ini nanti akan menyakiti orang lain. Mari kita sebagai warga negara gunakan media sosial untuk memperluas jaringan pertemanan kita dengan orang dari latar belakang yang berbeda dengan kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Dan aksi nyata yang ketiga, yaitu terlibat dalam komunitas. Kita tahu bahwa saat ini banyak komunitas atau organisasi di sekitar kita yang bergerak baik di bidang sosial maupun di bidang lingkungan. Kita sebagai warga negara tentu saja tidak boleh lupa untuk berkontribusi dalam kegiatan sukarela seperti membersihkan lingkungan, mengajar anak-anak, atau membantu korban bencana tanpa memandang latar belakang mereka. Dari sanalah kemudian kita akan belajar bahwa persatuan jauh lebih kuat daripada perbedaan. Dan dari sana kita juga akan belajar untuk menumbuhkan solidaritas
yang menjadi wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Waduh, terima kasih banyak ya Mbak Isna. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata menjaga semangat Bhinneka Tunggal itu memang bukan hanya soal memahami maknanya, tapi juga soal bagaimana kita bisa mengambil perannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah atau para pemimpin bangsa semata ya, melainkan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Dan ini juga menjadi PR kolektif atau PR kita bersama untuk terus kita kerjakan. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri dan dari lingkungan terdekat bahwa kita adalah bagian dari solusi atas permasalahan mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Semoga kita menjadi pribadi yang tidak hanya memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga menjadi bagian dari aksi nyata yang membuat Indonesia terus kuat dan bersatu. Oke, tadi kan kita sudah banyak ngobrol nih tentang menjaga tantangan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Pada tema yang kedua kali ini nih, nggak kalah penting nih, yaitu peran generasi muda. Karena bagaimanapun juga, masa depan Indonesia itu ada di tangan generasi muda pada hari ini. Jadi, sebagai generasi penerus bangsa nih, apa sih yang seharusnya kita lakukan dan apa sih tantangan yang kita hadapi gitu. Nah, untuk itu nih, mari kita dengarkan nih pandangan dari Mbak Mega nih, apa nih? Untuk Mbak Mega saya persilakan. Oke, Mas Riki. Jadi di tengah era yang serba cepat, serba digital dan instan ini, tentunya kita sebagai generasi muda tuh punya banyak banget tantangan, dan tantangan yang paling besar itu adalah disorientasi identitas. Kita suka lupa gitu, identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu apa. Dulu rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan tumbuh secara alami. Misal dengan permainan-permainan sederhana di masa kecil, kemudian juga mendengar cerita-cerita pahlawan. Tapi sekarang seperti yang Mbak Divo bilang, dengan adanya media internet dan media sosial, kita dapat dengan mudah gitu tahu mengenai gaya hidup dan nilai-nilai dari negara lain. Nah, dari situ kita dapat dengan mudah juga untuk melihat bagaimana sih kehidupan negara lain gitu kan, yang terlihat lebih maju, lebih modern dan lebih keren. Tanpa sadar, hal ini tuh jadi membuat kita membanding-bandingkan antara negara kita, negara Indonesia dengan negara-negara lain gitu kan. Dan ujung-ujungnya kita suka meragukan identitas kita sendiri gitu. Contoh yang paling nyata dan simpannya itu dari cara berpakaian kita. Sekarang kan kita hidup bergantung pada tren, mengacu pada influencer. Kita suka meniru gaya berpakaian mereka yang terlihat lebih bebas gitu, terlihat lebih terbuka gitu. Nah, mungkin kita berpikirnya wah terlihat keren, terlihat lebih up to date gitu dengan fashion, tapi di sisi lain kita ternyata lupa loh gitu kan, cara berpakaian itu seperti apa, bertolak belakang dengan norma kesopanan kita ternyata. Nah, dari sini kita harus belajar bahwasannya bagaimana sih agar kita tuh tetap bisa menjaga diri sendiri, menjadi diri sendiri, tetap fashionable dan tetap mengekspresikan kreativitas kita tanpa harus mengabaikan nilai-nilai kesopanan yang sudah mengakar di budaya kita, seperti itu. Wah, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Mbak Mega, bahwa generasi muda saat ini memang dihadapkan pada arus globalisasi yang sangat kuat. Nah, tentu kita juga ingin tahu nih langkah konkret apa saja yang akan dilakukan supaya generasi muda kita ini tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia gitu, tanpa kehilangan jati diri. Untuk itu saya persilakan nih Mas Anwar untuk berbagi bagaimana langkah konkret yang bisa kita ambil gitu. Oke Mas Riki dan teman-teman. Nah, di sini saya ingin menjelaskan nih, sebenarnya ada beberapa cara ya atau langkah-langkah untuk mengantisipasi tantangan yang tadi disampaikan oleh Mbak Mega nih. Nah, salah satunya yang pertama yang mendasar yang kita perlu lakukan itu yang pertama kita harus paham dulu nilai-nilai budaya kita itu seperti apa gitu. Seperti contohnya kita harus paham nih norma yang berlaku, adatnya seperti apa, dan juga budaya yang cocok tuh di budaya kita tuh apa aja. Itu bisa kita pelajari untuk memfilter budaya yang masuk dari luar, biar tidak semua itu kita telan mentah-mentah. Ada yang cocok kita ambil dan nggak cocok itu kita singkirkan aja gitu. Nah, setelah kita paham, kita mulai nih dari hal-hal kecil seperti masuk ke ranah budaya sehari-hari kita begitu. Jadi ketika kita berpakaian, kita melakukan kegiatan, itu kita bisa loh memakai pakaian yang konsepnya itu seperti budaya-budaya kita. Karena banyak desainer-desainer itu sekarang mengadopsi budaya daerah itu dijadikan casual look seperti itu Mas Riki. Nah, setelah itu menjadi budaya kita sehari-hari, kita bisa nih mempromosikan budaya itu melalui media sosial kita, sehingga banyak orang yang mulai terinfluence terhadap budaya kita sendiri gitu. Jadi kita juga makin agile tentang budaya luar yang masuk ke kita, dan juga kita bisa mempromosikan ke dunia luar bahwa bagus loh budaya kita itu, nggak cuma untuk acara-acara formal saja seperti itu.
Nah, untuk yang terakhir ini sebenarnya nggak semua orang bisa, tapi beberapa orang yang mempunyai kesempatan mungkin untuk menjalin interaksi dengan orang dari negara yang berbeda, itu melalui studi ataupun pekerjaan di luar negeri, itu bisa mereka menjalin relasi dengan berkomunikasi atau memperkenalkan budaya kita kepada mereka. Itu menjadikan bahwa budaya kita itu dikenal juga loh di mancanegara seperti itu. Nah, mungkin itu yang langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil ya sebagai generasi remaja, generasi muda harapan bangsa gitu Mas Riki. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata banyak cara yang bisa kita lakukan untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman, tapi juga tidak melupakan akar budaya kita sendiri. Sebagai generasi muda, Indonesia saat ini semakin percaya diri, bangga dan terus mengangkat identitas bangsa di kancah dunia. Nah, terima kasih nih sudah mendengarkan podcast kebangsaan pada hari ini, dan juga terima kasih kepada keempat narasumber yang sangat keren ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, di podcast kesempatan yang lain, dan salam kebangsaan.